Film dimulai di mana kita diperlihatkan kota Madinah tahun 627 Hijriah. Dan saat itu ada beberapa orang yang sedang membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang melakukannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Pada tanggal 29 Maret 1432 di Edirne, lahirlah anak Sultan Murad II. Ketika itu Sultan Murad II sedang membaca Al-Quran, yang kemudian datang seorang memberi kabar tentang kelahiran anaknya. Ia memberi nama anaknya Mahmud, yang bernama lengkap Muhammad Al-Fatih, untuk menghormati kepada Rasulullah SAW. Sultan Mahmud naik tahta ketika ia berusia 12 tahun dikarenakan Sultan Murad II yang tidak mampu menyelesaikan perang dingin antara penasihat dan pemberontaknya. Ia memutuskan memberi tahtanya pada Sultan Mahmud. Namun Perdana Menteri Al-Pasha membuat Sultan Murad II kembali bertahta karena adanya kemungkinan ancaman dari tentara salib lainnya. Dan Sultan Mahmud dikirim ke Sarwan Sancangi. Ketika sedang berlatih, ia dikejutkan oleh utusan yang datang. Ternyata utusan itu menyatakan kabar duka tentang meninggalnya ayahandanya. Sampainya di Edirne, ia langsung menemui jasad ayahandanya. Dia berikrar dan bersumpah di hadapan jasad ayahnya bahwa ia akan dapat menaklukkan Konstantinopel dan membangun kerajaan adidaya dunia. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya diketahui oleh Kaisar Konstantinopel. Mereka gembira atas wafatnya Sultan Murad II. Tetapi salah satu penasihatnya, yaitu Notaras, khawatir karena Sultan Mahmud menguasai berbagai ilmu pengetahuan serta paham bahasa mereka. Di awal pemerintahannya, rakyat seperti tidak yakin akan kekuasaannya. Hal ini juga dirasakan oleh pemuda bernama Hasan. Berita tentang wafatnya Sultan Murad juga didengar oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kerajaan-kerajaan lain untuk menghabisi kerajaan Utsmaniyah. Suatu hari, datang utusan dari Konstantinopel mengirim surat perdamaian. Sultan Mahmud menerima perjanjian damai dari Kaisar Konstantinopel tersebut. Sultan Mahmud juga menyuruh Halil Pasha untuk menulis surat kepada kerajaan lainnya. Namun hal itu tidak disetujui oleh Zaganus Pasha. Namun Sultan mengatakan bahwa ini adalah langkah awal untuk menaklukkan Konstantinopel. Di malam harinya, Sultan pergi bertemu dengan Utsman, kakek buyutnya. Kakek tersebut mengatakan Sultan Mahmudlah yang akan membuat kerajaan Turki jadi besar, dan ialah pemimpin yang disabdakan Rasulullah SAW. Esok harinya, ia menceritakan mimpi itu dan berniat untuk merealisasikan mimpinya itu. Mendengar berita itu, Halil Pasha langsung menyanggah dan mengatakan bahawa hal itu akan membuat kerajaan semakin kecil. Namun, Sultan menolak. Scene berpindah. Kemudian kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Hera yang tidak sengaja bertemu dengan pemuda bernama Hasan ketika ia menyelamatkan seorang anak. Ia menceritakan pada ayahnya. Dipati Notaras menginginkan ayah untuk membuatkan meriam untuknya. Scene berpindah di mana Hasan berjumpa dengan seorang perempuan yang merupakan pelayan kerajaan Konstantinopel. Ia mengatakan bahwa akan ada acara makan malam di Konstantinopel yang membahas cara untuk membantu Karamanoglu Ibrahim yang sedang dalam persiapan perang dengan Sultan Mahmud. Pembicaraan itu didengar oleh pelayan teman Hasan dan mengadu pada Hasan. Dan surat dukungan dari Orhan akhirnya berhasil direbut Hasan. Dan berkat hal itu, Karamanoglu Ibrahim menyerah sebelum perang. Dalam surat itu tulis Halil Pasha yang mendukung Ibrahim. Sultan pun berencana akan melengser jabatan Halil Pasha sebagai Perdana Menteri. Dalam perjalanan pulang, para prajurit
diuji kesetiaannya. Pada tahun 1452, Sultan Mahmud mulai membangun sebuah benteng di Bogoskesen untuk mencegat kapal bantuan untuk Konstantinopel. Hal ini diketahui oleh Kaisar Konstantinopel dan kerajaan Kristen lainnya. Mereka berencana membangun tentara yang tangguh untuk menggulingkan niat Sultan. Sedangkan kondisinya saat itu, Inggris dan Prancis sedang berperang dan Jerman sedang menghadapi konflik. Kondisi mereka kritis dan terpojok, dan satu-satunya jalan adalah menggabungkan gereja Katolik dan Ortodoks. Mereka membicarakan tentang senjata dan Kaisar menyuruh Notaras untuk meminta Urban membuatkan meriam besar. Namun setelah diutarakan, Urban menolak dan ia diancam ingin dibunuh. Dan saat malam tiba, mereka bergegas untuk lari. Dan tentara dari Notaras pun datang. Namun akhirnya mereka diselamatkan oleh Hasan. Sebagai tanda jasa, ia membuatkan meriam besar seperti yang diimpikan Sultan Mahmud dan akhirnya dilaksanakan. Pada September 1452 di Bogoskesen, kapal dagang Genoa ditenggelamkan oleh pasukan Sultan Mahmud. Hal ini membuat murka Kaisar Genoa dan menyuruh Kristiani dan bala tentaranya dengan melewati laut yang dibantu oleh kerajaan Paus. Setelah itu, Sultan mulai memasang strategi perang dan lain sebagainya. Terlihat meriam yang sudah dibuat oleh Urban kemudian dipasang dan mereka berangkat dengan membawa meriam yang telah dibuatkan oleh Urban. Sementara Kaisar Konstantinopel memasang rantai raksasa di Golden Horn, yaitu tembok terlemah dari Konstantinopel, sehingga tidak mungkin ada kapal yang bisa melintas. Para pasukan berangkat dengan membawa meriam. Pengepungan awal dilakukan di hari Jumat 6 April 1453. Selamun Aleyküm. Kalos Andomosik.